Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anggota dari kelompok 2 yaitu ada saya, Cucu Dianatori, yang kedua ada Galih Adam Firdaus, yang ketiga ada Jaka Trinata Megaputra, yang keempat ada Nanda Widya, yang kelima ada Nisa Nur Majida, dan yang terakhir ada Saiful Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang selanjutnya ada fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu artinya bangsa Indonesia tetap selalu hidup dalam jiwa Pancasila. Dan yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadikan pembeda bangsa kita dan bangsa lainnya. Dan yang ketiga ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, karena dalam setiap aktivitas yang dilakukan akan selalu berkaitan dengan sila dalam Pancasila. Dan yang selanjutnya, yang keempat, ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena dalam Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan sumber kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia. Dan yang kelima, ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, seperti hukum atau sumber tertib hukum, di mana sumber tertib hukum ini mempunyai pandangan hidup dan cita-cita moral yang meliputi keadilan, perdamaian, kemerdekaan, dan kemanusiaan. Dan yang keenam ada Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada saat berdirinya bangsa Indonesia, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, di mana dalam Pancasila ini mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa, di mana tujuan akhirnya itu untuk mencapai masyarakat adil, makmur, yang merata baik materi maupun spiritual, yang berdasarkan dengan Pancasila. Paradigma, pengertian, fungsi, dan kedudukan. Pengertian paradigma. Secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para. Para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata digma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Paradigma dapat diartikan sebagai pendapat awal yang secara teoritis dapat dijadikan sebagai suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma dapat dikonotasikan sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses,
sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila sebagai asas atau dasar kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Trinata Putra dengan NIM 2019 dan saya duduk di kelas SI 2019C. Materi selanjutnya itu mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan sendiri dapat didefinisikan sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik pembangunan dalam arti sebagai proses maupun sebagai metode yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan rakyat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polexos-Budhankam. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Pada sila pertama, Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dalam pengembangan iptek harus diimbangi dengan pelestarian dan manfaat yang akan diberikan kepada manusia. Selanjutnya, untuk sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam pengembangan iptek harus beradab dan bermoral yang didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Kemudian, untuk sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, dalam pengembangan iptek harus dibarengi dengan pengembangan rasa nasionalisme. Selanjutnya, untuk sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ilmuwan yang mengembangkan iptek harus bijaksana dalam menghormati dan menghargai kebebasan orang lain secara terbuka. Dan untuk sila terakhir atau kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam mengkomplementasikan pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Cukup sekian dari materi Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polexos-Budhankam, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik. Pembangunan dan pengembangan politik harus didasarkan pada ontologisme manusia. Sistem politik negara harus berdasarkan tuntutan hak dasar kemanusiaan yang dalam istilah ilmu hukum adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat, bukannya perseorangan atau kelompok. Pancasila dapat memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Dalam sila-sila Pancasila, tersusun atas urutan sistematis bahwa politik negara harus berdasarkan kerakyatan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Menurut Mubyarto pada tahun 1999, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pengembangan ekonomi harus didasarkan dengan Pancasila, seperti ekonomi kerakyatan yang mendasarkan kemanusiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ekonomi harus didasarkan pada Pancasila demi kesejahteraan manusia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Dalam pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Pada masa reformasi, sosial budaya harus didasari dengan Pancasila yang terdapat pada rumusan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pengembangan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pada proses reformasi, beberapa wilayah negara Indonesia mengalami konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA.
terutama kehidupan beragama. Ini merupakan tugas yang berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan perdamaian di antara umat beragama. Pancasila telah memberi dasar yang fundamental bagi umat beragama agar hidup rukun, damai, saling menghormati, saling menghargai tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahkan ras yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma pengembangan Hankam. Negara hakikatnya adalah suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara. Karena Pancasila merupakan dasar negara, maka Pancasila harus menjadi aturan dalam pengembangan Hankam untuk mencapai tujuan Indonesia menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Selanjutnya, saya Nisa Nur Majida, NIM 2019 09100076. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya dan akan membawakan 3 pembahasan. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Nah, yang ke-1 yaitu gerakan reformasi. Wakil rakyat seharusnya mengemban amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Nah, pada saat itu praktek KKN yang merajalela membawa rakyat semakin menderita. Pancasila yang seharusnya mampu menjadi sumber nilai dasar moral etik bangsa disalahgunakan sebagai alat legitimasi politik. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Pada era reformasi, rakyat lebih menekankan pada perubahan terhadap tatanan dalam perundang-undangan, di mana pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru, hal yang mengalami kerusakan parah ialah bidang hukum. Penegakan hukum baik secara materi maupun tindakan sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia ingin melakukan reformasi menata kembali sistem yang mengalami kerusakan tersebut dengan berpedoman pada Pancasila. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Landasan aksiologi atau sumber nilai bagi sistem politik Indonesia terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Apabila dikaitkan dengan makna alinea 2 tentang cita-cita negara dan kemerdekaan yaitu demokrasi dan kemakmuran, dasar politik ini menunjukkan kepada kita bahwa bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu sesuai sila ketiga, demokrasi sesuai dengan sila keempat, berkeadilan dan berkemakmuran sesuai dengan sila kelima, serta negara yang memiliki dasar-dasar moral ketuhanan dan kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu reformasi ekonomi. Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa. Selanjutnya, macam-macam dari aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi Pancasila subjektif. Nah, yang pertama itu aktualisasi Pancasila objektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Untuk aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggaraan negara, penguasa negara terutama kalangan elit,
politik. Dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Sebagai tridharma perguruan tinggi, budaya akademik, dan kampus sebagai moral force. Pembahasan selanjutnya akan dibahas dalam presentasi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dari SI 2019C NIM 2019 09100073. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya dan saya akan membawakan 3 pembahasan. Yang pertama adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma perguruan tinggi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan tinggi, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, pendidikan tinggi. Suatu lembaga pendidikan tinggi memiliki tugas yaitu untuk menyiapkan, membentuk, dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua adalah penelitian. Seorang peneliti harus berpegang kepada moral kejujuran yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Suatu hasil penelitian tidak boleh karena motivasi uang, kekuasaan, ambisi, ataupun kepentingan primordial tertentu. Dan yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu akulturasi kegiatan masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana yang terkandung di dalam Pancasila. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya adalah budaya akademik. Budaya akademik. Warga dari suatu perguruan tinggi merupakan manusia yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan tinggi. Ada beberapa ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik sebagai berikut. Di sini ada 14 poin. Yang pertama adalah kritis. Yang pertama adalah kritis, yang kedua adalah kreatif, yang ketiga adalah objektif, yang keempat analitis, yang kelima konstruktif, yang keenam dinamis, yang ketujuh dialogis, yang kedelapan menerima kritik, yang kesembilan menghargai prestasi ilmiah dan akademik, yang kesepuluh bebas dari prasangka, yang ke-11 menghargai waktu, yang ke-12 memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah, yang ke-13 berorientasi ke masa depan, yang ke-14 kesejahteraan atau kemitraan with the digital age begin. Dan yang terakhir adalah kampus sebagai moral force, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengembangan hukum dan HAM, yang kedua sumber pengembangan hukum, yang ketiga kekuatan moral pengembangan HAM. Untuk pengembangan hukum dan HAM merupakan masyarakat kampus harus senantiasa bertanggung jawab secara moral atas kebenaran objektif, bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, dan juga mengabdi terhadap kesejahteraan kemanusiaan. Yang kedua adalah sumber pengembangan hukum. Aspirasi dan realitas kehidupan masyarakat dan rakyat juga merupakan sumber materi dalam penyusunan dan pengembangan hukum. Dan yang terakhir adalah kekuatan moral pengembangan HAM. Dalam menegakkan hak asasi manusia, manusia sebagai kekuatan moral harus bersifat objektif dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat. Mungkin cukup sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam penyampaian materinya masih ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.